Sama-sama buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kalau sudah dapat, saya jemput kita bangkit berdiri, kita akan baca sama-sama kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 1, 2, 3 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan ini tidak asing, Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan. Tetapi ketika saya merenungkan, memang kemarin ada ketika Tante menyuruh saya untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu pertama tema firman Tuhan yang saya ingin sampaikan, firman Tuhan ingin sampaikan, itu berdiam di hadirat Tuhan. Karena saya merasakan ketika kita berdiam di hadirat Tuhan, kita menghentikan kekhawatiran kita menghentikan segala ketakutan yang ada di dalam diri kita, kayak gitu. Tetapi saya tidak ini kan itu karena Roh Kudus berbicara untuk saya menyampaikan firman Tuhan ini, yaitu di dalam 2 Korintus pasal yang 5 ayat 17. Tema firman Tuhan hari ini yaitu pembaharuan. Sama-sama kita katakan, pembaharuan. Pembaharuan. Amin. Puji nama Tuhan. Siapa yang sudah diperbaharui di tempat ini? Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi saya akan membaca firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pembaharuan kalau saya cari pelajari itu adalah perubahan. Di dalam perubahan itu yang pertama pasti ada yang lama dulu, kemudian ada yang baru. Nah ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Melalui suratnya juga disampaikan bahwa dia memandang orang-orang yang percaya kepada Tuhan bukan seperti manusia atau dunia memandang orang percaya. Kalau dunia memandang manusia memandang kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang paling berdosa di hadapan Tuhan. Kita tidak sempurna, itu dunia. Tetapi Paulus menasehatkan bahwa setiap orang-orang yang percaya, dia katakan tadi apa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yaitu Yesus Kristus yang mengubahkan kita, yang membaharui hidup kita dari cara hidup kita yang lama kepada cara hidup kita yang baru. Puji nama Tuhan, haleluya. Kemudian pembaharuan itu juga memiliki arti update. Ibu bapak, saudara dikasih di dalam Tuhan, setiap kita pasti punya HP gitu ya. HP kalau yang paling cenderung itu kita gunakan WhatsApp. Nah WhatsApp itu kalau udah habis masa ininya kayak gitu, dia perlu diupdate lagi kayak gitu. Kalau kita tidak update lagi itu, WA-nya tidak bisa kita gunakan, dia tidak bahkan berguna lagi kayak gitu. Tapi kalau kita update bisa kita masuk lagi, kita bisa menggunakannya. Nah itu juga adalah suatu pembaharuan. Dan kata lain dari firman Tuhan yang Yesus sampaikan, pembaharuan itu adalah pertobatan. Puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, ketika kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mempercayai Tuhan di dalam hidup kita, otomatis hidup kita diperbaharui oleh Tuhan. Kalau kita bisa melihat bagaimana kita ada sampai hari ini, kita bisa kuat sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Pasti di dalam hidup kita juga sudah mencerminkan Kristus di dalamnya. Kalau kita masih belum mencerminkan Kristus di dalam hidup kita, contoh hari ini saya katakan, hari ini kita beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi ketika kita pulang, yang suami, maaf bapak-bapak, yang suami ketika pulang dari tempat ini,
dia masih suka pukul istrinya, dia masih suka teriakin istrinya atau maki istrinya, ataupun ibu-ibu sebaliknya. Apakah itu ada pembaharuan di dalam hidupnya, ibu bapak, saudara dikasih dalam Tuhan? Tidak. Tetapi ketika kita sudah datang di dalam Tuhan, ketika kita sudah beribadah kepada Tuhan, ketika kita pulang dari tempat ini, kita semua diperbaharui oleh Tuhan, mencerminkan Kristus di dalam hidup kita. Kristus yang tinggal di dalam hidup kita, sehingga apa? Sehingga kalau kita ada di dalam rumah kita, ada di keluarga kita, ada yang namanya damai. Seorang bapak-bapak pasti menyayangi istri dan anaknya. Seorang istri pasti tunduk kepada suaminya, dan juga sebagai anak-anak menghormati orang tuanya. Inilah cerminan daripada Kristus yang Paulus pandang. Tetapi kalau dunia memandang, percuma dia beribadah kalau misalnya dia masih melakukan dosa, percuma dia ibadah kalau dia masih suka berkata-kata kotor. Tetapi Paulus tidak memandang seperti itu. Paulus memandang kepada jemaat-jemaat Tuhan yang dilayani ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Dia memandang bahwa kita adalah ciptaan baru. Yang lama itu biarlah sudah berlalu, tetapi sesungguhnya yang baru itu sudah datang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kemudian Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, kalau kita belajar lagi kebenaran firman Tuhan, sebagaimana diperbarui ini, pembaharuan ini kita terus hari demi hari itu kita semakin diperbaharui. Bukan hanya misal hari ini kita dibaharui, besok kita sudah tidak diperbaharui lagi. Pembaharuan itu secara terus menerus dari hari ke hari, sehingga orang pun melihat kita, oh ini adalah cerminan Kristus, kayak gitu. Sehingga pembaharuan itu tidak hanya berhenti hari ini, tetapi terus menerus. Tapi satu hal coba kita buka terlebih dahulu yang Paulus ingin sampaikan kepada kita juga. Kita buka di dalam 2 Korintus pasal 5 juga masih sama. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-16. Kita mulai dari ayat yang ke-15 saja. Dari ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, hidup yang diperbaharui itu tadi dikatakan di dalam Kristus Yesus yang sudah mati. Mereka yang hidup itu, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri lagi. Kita hidup bukan untuk kita lagi, artinya bukan untuk kepentingan kita lagi, tetapi kepentingan Kristus di dalamnya. Inilah yang namanya diperbaharui. Dari cara hidup kita yang lama, yang tadinya kita mungkin suka berbohong, tetapi ketika ada Kristus di dalam hidup kita, kita tidak berbohong. Karena berbohong itu mungkin manusia bisa kita tipu, kayak gitu. Karena apa Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan? Dalam hal berbohong ini, saya mau katakan, ini adalah kita bisa menipu manusia, tetapi menipu Tuhan tidak, kayak gitu. Di dalam hal berbohong ini kita bisa menipu seseorang, misalnya suami menipu istrinya atau anak-anak menipu orang tuanya. Tetapi kalau di hadapan Tuhan, Tuhan melihat itu, Tuhan tahu itu, bahwa ketika kita berbohong kita sudah berdosa. Makanya kita perlu ingat akan firman Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya kalau kita boleh merayakan beribadah di dalam pencurahan Roh Kudus kemarin, saya masih ingat ada 6 peranan daripada Roh Kudus yang Om sampaikan kayak gitu di malam yang ketiga ya Tante, ketiga atau kedua gitu. Nah,
Peranan Roh Kudus membebaskan kita daripada ikatan dosa, yang mengingatkan kita ketika kita melakukan dosa bahwa itu salah. Roh Kudus akan terngiang-ngiang. Oh, aku mau berbohong nih, contohnya hari ini. Tetapi ada Roh Kudus mengingatkan, jangan, kamu tidak boleh, kamu anak Kristus, kamu anaknya Tuhan, kayak gitu. Yang mengingatkan kita supaya kita tidak melakukannya. Nah, puji nama Tuhan. Selanjutnya juga pembaharuan itu bisa terjadi di dalam kita. Kalau saya catat di sini, yang pertama mulai dari hati kita. Yang pertama perlu kita perbaharui itu hati kita. Kenapa saya katakan hati kita? Karena Daud katakan, bahkan ajarkan juga kepada Salomo anaknya, jagalah hatimu, karena dari hati itu terpancar kehidupan. Segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang baik itu berasal dari hati. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, saya mau katakan, kalau orang yang suka maki-maki, atau tidak perlulah saya contohkan di tempat ini, orang yang suka maki-maki itu, kalau misalnya dia berbicara dengan orang yang tidak suka maki-maki, rasanya aneh kayak gitu. Tetapi saya mau katakan, orang yang suka-suka maki-maki itu, apakah ada Kristus di dalam hidupnya? Tidak. Nah, maka daripada itu kita perlu juga belajar dari ini. Kalau tidak ada Kristus di dalamnya, kita jangan suka maki-maki. Karena saya lihat sangat ironis sekali di dalam beberapa bulan yang lalu, kalau saya lihat ada satu video di mana yang lagi viral waktu itu beberapa bulan yang lalu di Sumatera, yang ketika istrinya sedang menyanyikan lagu rohani dengan temannya, tiba-tiba suaminya datang membacok, membunuh dia. Itu sempat viral gitu. Kalau Bapak Ibu lihat, itu pas dia live, yang dia nyanyikan lagu lagu rohani. Tetapi sangat ironisnya itu, kenapa dia bisa melakukannya? Kenapa dia bisa berbuat sedemikiannya kayak gitu kalau kita lihat? Karena tidak ada Kristus di dalamnya. Tapi kalau kita sebagai orang-orang percaya yang ada Kristus di dalam kita, kita tidak berani melakukan itu. Bahkan yang terbaru beberapa hari kemarin, saya lihat di Sumatera juga ada terjadi pembunuhan, tapi dia tidak diketahui ini antara hubungan suami istri juga kayak gitu, di rumah kontrakan. Dan saya lihat di video itu terkapar istrinya kayak gitu. Tidak tahu apa penyebabnya. Tapi saya yakin dan percaya kalau ada Kristus di dalam hidup si bapak itu, dia tidak akan berani membunuh istrinya. Nah, makanya saat-saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu diperbaharui oleh Kristus yang tinggal di dalam hidup kita, supaya ketika kita hendak memikirkan misalnya terjadi pertengkaran di dalam keluarga, tidak sependapat antara suami dan istri, ada jalan keluar ketika didiskusikan. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, itulah pentingnya pembaharuan dimulai dari hati. Yang kedua, pembaruan itu bisa dimulai dari iman. Iman ini, ya, malam Jumat kemarin kami ada berbicara dengan Pak Anen pulang dari latihan tempat ini, berbicara ada tentang iman juga kayak gitu. Nah, iman ini kita perlu menggerakkannya kayak gitu. Kita perlu bergerak dengan iman, artinya mempercayai Tuhan sungguh-sungguh. Kalau iman kita tidak melakukannya, sama dengan kosong kayak gitu. Saya ilustrasikan waktu itu dengan Panen katanya ada satu di dalam Panen ini suka baca artikel. Saya yakin dan percaya dia punya banyak juga pengetahuan kayak gitu di dalam kebenaran firman Tuhan. Juga setelah itu dia punya banyak pengetahuan di dalam membaca kayak gitu. Nah, Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan, saya umpamakan kayak gini. Iman kita memang percaya Tuhan kayak gitu. Tetapi ada satu di mana ketika iman kita itu
perlu kita pertahankan, perlu kita kuatkan, tetapi melihat juga bagaimana cara Tuhan bekerja di dalamnya. Saya katakan kayak gini, ada suatu ketika banjir kayak gitu, banjir yang cukup dalam, bahkan itu sehingga orang-orang itu sampai hanya di atap rumahnya saja kayak gitu. Nah, tetapi Bapak ini dia punya iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia katakan ada tim Basarnas lewat pertama kali, dia bilang kayak gini, nggak usah, saya tetap di rumah saya menjaga rumah saya, karena saya percaya Tuhan pasti tolong saya, menjaga saya kayak gitu. Kedua juga ada tim Basarnas, air udah makin naik kayak gitu. Tetapi Bapak ini bilang, tidak, saya masih percaya bahwa Tuhan akan menolong saya kayak gitu. Sampai yang ketiga itu udah hampir menutupi badan dia kayak gitu. Si bapak ini di atap rumah dia berdiri. Ada helikopter, lihat dia kasihan kayak gitu. Dia bilang, ayo ikut dengan kami kayak gitu. Airnya udah makin tinggi, kalau enggak kamu akan mati kayak gitu. Tetapi ibu bapak dikasih di dalam Tuhan, dia katakan tidak. Karena apa? Karena saya percaya Tuhan akan menolong saya. Sampailah dia pada kematian. Jadi Tuhan tanya, Tuhan, saya punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya bahwa ada 3 orang yang ingin menolong saya, tetapi saya tidak ini, karena saya percaya Tuhan pasti tolong saya kayak gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, Tuhan jawab apa katanya? Saya bukan tidak menolong kamu melalui pertama tim Basarnas, melalui kedua tim Basarnas juga, dan yang terakhir ada helikopter. Kamu tidak mau, artinya berkeras hati kayak gitu. Iman memang perlu kita berkeras hati, tapi kita perlu melihat cara Tuhan bekerja di dalamnya. Nah, inilah perlu kita pembaharui di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan yang berikutnya yaitu cara pandang kita. Yang perlu kita perbaharui yaitu cara pandang kita. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, saya tidak jauh-jauh, masih di lingkup Pak Anen. Pak Anen hari ini lagi membangun rumah kayak gitu. Nah, kalau pas Lebaran kemarin, kami juga ikut ya bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini ke rumahnya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari pembangunan itu pasti ada yang diperbaharui, diperluas lagi kayak gitu. Kalau saya lihat rumahnya diperluas lagi. Kalau yang tadinya mungkin kita ketika beribadah sempit-sempit bahkan ada yang di luar, nah ini nanti bisa masuk di dalam kayak gitu, lebih luas lagi. Demikian juga dengan cara pandang kita. Ketika kita udah di dalam Kristus, cara pandang kita bukan cara pandang yang dangkal, tetapi luas lagi tentang Kristus. Kita berbicara tentang misalnya iman kita atau berbicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan, tetapi kalau pemikiran kita hanya dangkal, kita mau jawab apa dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Makanya kita perlu terus belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga Roh Kudus memberikan kita pengertian yang daripada Tuhan. Nah, kalau saya lihat mungkin sempit kayak gitu ya kemarin di tempat Pak Anes, tapi nanti ketika ini luas rumahnya. Dan kita berdoa juga supaya dana yang untuk membangun Tuhan cukupkan kayak gitu. Nah, dan yang berikutnya yang perlu kita perbarui di dalam hidup kita yaitu sifat. Ini saya gabungkan juga dengan karakter. Sifat dan karakter kita. Ini kita tidak bisa bohongi Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan. Karena apa? Karakter dan sifat ini orang lain dilihat. Contohnya, kalau misalnya saya pendiam, saya mungkin pendiam kayak gitu. Tapi Bapak Ibu tidak tahu kan di belakang di rumah saya ngapain. Nah, tapi Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, karakter ini adalah sesuatu yang kita lihat, yang menjadi cermin Kristus di dalam hidup kita. Itu yang saya katakan tadi, ketika kita bisa berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan tidak kayak gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, kita perlu perbaharui yang namanya sifat dan karakter kita. Sifat karakter ini kalau dalam beberapa
waktu lalu ada di ini kan ya, disampaikan juga Om Gabriel ya waktu itu tentang karakter Kristus kayak gitu. Saya masih ingat juga itu bagaimana karakter Kristus yang tinggal di dalam hidup kita, bukan hanya emosi kita, bukan hanya kepintaran intelektual kita, tapi bagaimana Kristus tinggal di dalam hidup kita, kita mencerminkan Kristus. Nah, karakter inilah karakter yang mengasihi. Jadi kita perlu tingkatkan lagi untuk mengasihi sesama kita, untuk mengasihi rekan-rekan kita yang di dalam kesusahan. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, mungkin karakter itu berbicara tentang karunia juga kayak gitu. Enggak semua orang bisa mempunyai karunia untuk memberi, tapi untuk menolong, menjadi wadah orang bercerita dengan kita dan kita menyampaikan kasih Kristus di dalam hidupnya. Saya yakin dan percaya hidup Bapak Ibu menjadi kesaksian bagi orang tersebut yang bisa menguatkan, bukan yang ketika orang bercerita kepada kita langsung menghakimi. Kalau kita orang bercerita kepada saya, bercerita kepada Om Leo kayak gitu, tapi Om Leo langsung menghakimi saya mau lagi tidak bercerita dengan Om Leo? Tidak. Tetapi ketika saya bercerita dengan Om Leo kasih saya satu arahan, bimbingan, nasihat, sehingga apa? Saya akan terus bercerita pengalaman saya, sehingga saya juga beroleh kekuatan, dan Om Leo juga apa? Memperoleh hikmat yang daripada Tuhan untuk menyampaikan. Ini saya pelajari tentang bagaimana Yesus ketika dia bersama-sama seorang yang bernama Zakarius. Orang melihat Zakarius ini seorang pemungut cukai kayak gitu. Kalau kita lihat, orang memandang dia orang yang paling berdosa kayak gitu. Tetapi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mengapa Yesus mau makan bahkan duduk bersama Zakheus? Karena Yesus datang bukan untuk orang-orang benar, tetapi Yesus datang untuk orang-orang berdosa. Sehingga kalau kita lihat dari cerita Zakheus, apa yang terjadi? Jiwa Zakheus bisa diselamatkan kayak gitu. Kadangkala ini yang sulit kita kita tahan-tahan kayak gitu. Ketika kita melihat kesalahan orang lain, kita seringkali langsung menghakimi. Tetapi coba lihat ketika orang berbuat salah, lihat kebenarannya di dalamnya. Kok dia bisa berbuat salah kayak gitu? Memberi nasihat, memberi pengalaman, menjadi pengalaman bagi kita untuk kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, hal ini juga perlu kita perbaharui di dalam hidup kita. Dan berikutnya Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, cerminan Kristus ini bisa terjadi kalau kita terus dekat dan melekat kepada Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kalau di sini ada cermin, kita berkaca, kalau kita bercerminnya dari jarak 1 meter, kelihatan tidak jelas muka kita di cermin itu? Tidak kayak gitu. Tapi kalau kita semakin mendekat, cermin itu wajah kita yang tadinya mungkin buram-buram, kalau kita lihat, kalau kita semakin dekat, kita lihat wajah kita yang cantik dan ganteng. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian juga kita, ketika kita diperbaharui dengan Tuhan, ketika kita semakin mendekat, melihat, kita terus mencerminkan wajah Kristus di dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, Yesus juga mempunyai satu rahasia yang diberikan kepada Paulus, kepada hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani. Ada satu rahasia agar kita bisa memperbarui hidup kita. Kita baca kembali di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 sampai 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 20 sampai 21. Bunyi firman Tuhan, "Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihatkan kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Satu rahasianya apa Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan? Beri diri kita didamaikan dengan Allah, supaya kita bisa mencerminkan Kristus. Beri diri kita didamaikan dengan Allah. Hamba Tuhan, pendeta mungkin bisa berkhotbah di tempat ini, tetapi kalau kita masih menutup hati, kalau kita masih mengeraskan hati kita untuk berdamai dengan Tuhan, mungkin saya katakan tidak sia-sia, tetapi lambat laun kita akan terus terjatuh. Tetapi kalau kita memberi diri kita untuk berdamai dengan Tuhan, maka Tuhan akan terus menolong kita. Kita sudah merayakan hari Pentakosta, hari tuangannya Roh Kudus kayak gitu. Nah, kalau kita lihat pelajari daripada kehidupan Yesus itu sungguh sangat luar biasa. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, saya pernah berpikir seperti ini, walaupun sekali hamba Tuhan kayak gitu ya. Kok Tuhan Yesus itu mau ya dibaptis? Padahal dia bukan berdosa. Kok Tuhan Yesus itu mau ya datang ke dunia kayak gitu untuk menebus dosa kita, sementara dia Allah kayak gitu. Coba kita temukan jawabannya di dalam Lukas pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Lukas pasal 3 ayat yang ke-16. Bunyi firman Tuhan. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Jadi saya bertanya, kenapa Tuhan Yesus mau ya dibaptis? Sementara kalau kita tahu di sini saya yakin percaya sudah dibaptis semua, atau masih ada yang belum dibaptis. Anak-anak mungkin masih ada beberapa ya. Tapi saya yakin percaya kita semua sudah dibaptis, amin. Nah, dari baptisan itu adalah suatu tanda pertobatan kayak gitu. Pertobatan daripada diri kita kayak gitu. Kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya ketika orang sebelum dibaptis, ada yang namanya pengarahan terlebih dahulu dari gembala atau dari pendetanya. Nah, tetapi saya bertanya, kenapa Yesus mau dibaptis kayak gitu? Coba kita temukan lagi jawabannya di dalam Matius pasal yang ke-3. Matius pasal yang ke-3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Matius pasal 3 ayat 13 sampai yang ke-17. Bunyi firman Tuhan. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis Yohanes, Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Kalau ibu bapak dikasih di dalam Tuhan, melihat mengapa Yesus dibaptis dari sini, karena itu memang harus terjadi. Bukan berarti Yesus berdosa, tetapi dia menggenapkan supaya apa? Di ayat yang ke-15 jelas dikatakan, lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Kalau Yesus dibaptis tapi kita tidak dibaptis sebagai tanda pertobatan, apakah itu adil?
Tidak kayak gitu. Makanya kita perlu juga dibaptis. Baptisan itu sebagai tanda pertobatan daripada kita. Pertobatan tadi yang bagian ketiga ya, arti daripada pembaharuan. Nah, pembaharuan inilah yang harus kita terus kerjakan, kita lakukan. Pertobatan itu bukan hari ini kita bertobat, besok melakukan kesalahan lagi, habis itu lupa bertobatnya. Itu salah. Kita perlu bertobat setiap hari kayak gitu. Artinya bukan berarti wah kita ini merasa paling suci, tidak Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan. Tetapi kita menyadari bahwa kita tidak terlepas daripada kelemahan kita, yaitu berbuat dosa itu tadi. Tetapi ketika kita pertobatan terjadi, Roh Kudus yang terus mengingatkan kita kayak gitu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, pembaharuan melalui pertobatan. Di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-17. Ini peristiwa Yesus juga. Sejak Matius pasal 4 ayat 17, sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, bukan berarti saya katakan Bapak Ibu Saudara dikasih di tempat ini masih belum bertobat. Tapi saya tidak mengetahuinya, hanya Tuhan yang tahu pertobatan itu. Amin. Nah, jadi bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus menyampaikan, memberitakan ini bukan sebelum dia dibaptis, tetapi setelah dia dibaptis. Yesus sampaikan. Bahkan sebelum dia menyampaikan ini, dia udah diuji di padang gurun, dia berpuasa. Sama hal juga yang boleh kami terima sebagai hamba-hamba Tuhan ketika di sekolah Alkitab kayak gitu. Ada banyak pelajaran yang boleh kami terima. Tetapi untuk menyampaikan ini memang tantangan yang berat. Tetapi kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus yang akan memampukan, sehingga Roh Kudus itu menginsapkan kita semua. Amin. Roh Kudus itu juga memperbaharui kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, sebagai penutup bagi kita juga, Yesus datang ke dunia adalah cara kedua Tuhan menolong umatnya. Tapi kalau kita sebagai orang-orang percaya masih menghujat Roh Kudus yang terakhir yang Tuhan berikan, pasti kita tidak akan memperoleh yang namanya pengampunan. Kenapa saya katakan? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan masih memberikan yang namanya hukum Taurat, supaya manusia itu berlaku sesuai dengan hukum Taurat. Tapi pada kenyataannya apa? Hukum Taurat ini tidak bisa kita lakukan sepenuhnya, seutuhnya kayak gitu. Kemudian sehingga Tuhan Yesus datang. Ketika Tuhan Yesus datang pun tidak berjalan mulus begitu saja Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia, apa yang dia terima? Caci maki. Sehingga ketika dia dicaci maki, tapi dia tidak membalas itu. Bahkan ketika dia dicambuk, dia disalibkan, sebenarnya dia punya kuasa untuk melepaskan semua itu. Tetapi dia katakan sebelum dia disalibkan di Taman Getsemani, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu, kehendak Tuhan yang jadi. Demikian juga dengan kita kayak gitu. Nah, Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, ketika Yesus mati, disalibkan, dia tidak tinggal mati, tetapi dia bangkit. Pada hari yang ketiga dia naik. Dan pada hari Pentakosta ada ketuangan Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus menjanjikan bagi orang-orang percaya, dia tidak akan meninggalkan kita sendirian, tetapi ada Roh Kudus yang memampukan kita, yang menguatkan kita. Tetapi saat ini Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, kalau kita masih menghujat Roh Kudus, kita baca terlebih dahulu di dalam Markus pasal 3 ayat yang ke-29. Markus pasal 3 ayat 29. Bisa minta tolong satu orang membacakan firman Tuhan? Markus pasal 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus,
Orang yang menghujat Roh Kudus itu berdosa kekal, tidak memperoleh pengampunan lagi. Makanya Tuhan Yesus katakan, Dia sudah memberikan penolong yang lain itu, yaitu Roh Kudus. Kalau kita masih menghujat Dia lagi, kita tidak beroleh pengampunan. Tetapi kalau kita mengundang Dia, tadi dikatakan, memberi diri kita didamaikan dengan Allah, Roh Kudus itu akan mengalir. Roh Kudus itu akan mencerminkan kita, memperbaharui kita sebagai anak-anak Tuhan. Gambaran Tuhan, gambaran Kristus itu kembali seperti di Taman Eden sebelum manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan juga di dalam Lukas pasal yang ke-12, Lukas pasal 12 ayat yang ke-20. Lukas pasal 12 ayat yang ke-20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, apakah malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu? Dan Lukas, maaf Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya salah mengambil ayatnya, menulisnya maksudnya. Di dalam Lukas pasal yang ke-2 ya, 12. Ayat yang ke-32 kita baca. 32. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kepadamu kerajaan itu. Nah, jadi kalau kita ada Roh Kudus di dalam kita, maka kita tidak perlu takut lagi. Karena apa? Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu yang berkenan memberi kerajaan itu kepada kita. Karena apa? Roh Kudus diberikan untuk kita, menolong kita apa? Hanya untuk 1 hari atau hanya untuk 30 hari, tetapi untuk sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut untuk menerima Roh Kudus. Memang Roh Kudus itu tidak diajar-ajarkan di dalam hal karunia berbahasa roh kayak gitu. Tetapi Dia akan berbicara, bahasanya itu tidak dimengerti juga, hanya berbicara bagaimana Allah dengan dia kayak gitu. Saya mengalami itu ketika di sekolah Alkitab. Memang bukan kali itu saya bertobatan, karena saya pertama kali dibaptis tahun 2016. Tapi saya menerima Roh Kudus ketika saya ada di sekolah Alkitab. Saya merasakan bahwa bagaimana ketika Roh Kudus berbicara, saya tidak mengerti apa bahasa yang dikatakan, yang saya katakan kayak gitu kepada Tuhan. Tetapi Dia memberi kedamaian, Dia memberi sukacita yang besar yang tidak bisa kita alami, yang tidak bisa kita rasakan. Yang saya katakan Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, yang tidak bisa saya temukan di dalam dunia ini kayak gitu. Kasih itu begitu sempurna sehingga Dia mengubahkan. Ketika saya berbicara itu juga satu hal yang saya ingat kayak gini, Dia mengingatkan akan dosa-dosa saya. Dia mengingatkan akan dosa saya untuk saya melepaskan dosa itu, untuk saya membersihkan diri saya supaya apa? Supaya Roh Kudus itu bisa masuk di dalam hati saya, di dalam hidup saya kayak gitu. Jadi kalau ketika itu mungkin saya tidak mau melepaskan yang namanya dosa-dosa atau pelanggaran saya waktu itu, atau memberdamaikan dirilah dengan Allah, mungkin saya tidak akan menerima itu. Yang memampukan saya, menguatkan saya di tengah pelayanan. Tetapi saya yakin dan percaya kita sudah merayakan hari tuangannya Roh Kudus. Kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Penuhan Roh Kudus juga menjadi cerminan bahwa kita mencerminkan Kristus di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada siang ini boleh saya sampaikan, ialah setiap kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, jangan takut untuk berdoa, jangan takut untuk membaca firman Tuhan.
Karena ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman Tuhan, disitulah Tuhan akan menyingkapkan satu kebenaran yang daripada Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian yang mengatakan, Bapa sentuh hatiku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Tante.